Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara GKR Indonesia ya. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Berbunyi demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan belajar tentang salah satu gelar Tuhan Yesus, yaitu gembala dan pemelihara jiwa kita. Pertanyaannya, mengapa Alkitab atau Petrus khususnya menulis Petrus ini, soal Petrus menggunakan istilah domba, bahwa kita adalah sesat seperti domba. Nah, perlu kita ketahui bahwa domba bisa dikatakan binatang yang bodoh menurut beberapa orang dan beberapa artikel yang saya baca. Mengapa? Karena memang dikatakan dia tidak tahu apa-apa dan seringkali mengikuti ketika ada rombongan masuk ke jurang, dia ikut ke jurang. Tetapi dalam penelitian yang lain saya baca bahwa sebenarnya domba itu tidak bodoh, karena dia bisa mengingat 50 wajah selama 2 tahun. Artinya domba itu punya memori yang cukup kuat. Nah, tetapi penelitian yang lain mengatakan bahwa domba memang tidak bodoh, tapi dia bebal. Mengapa? Karena dia tahu, tapi seringkali jatuh pada lubang yang sama. Dia tahu bahwa itu jurang, tapi dia sering jatuh jurang yang sama, lubang yang sama. Nah, Bapak sekalian, hari ini kita akan coba melihat, saya akan memperlihatkan ada 1-2 video singkat hanya beberapa detik, memperlihatkan bagaimana domba itu jatuh pada lubang yang sama. Selamat menyaksikan. Вверх потяни. Ой, умничка, Риад, умничка. Ногу не сломай только ему. Умничка, умничка. За обе ноги. Молодец, Риад. Умничка. Умничка. Все, операция удалась. Дурак! Зачем? Мы часто мучаемся над тобой. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah menonton video tadi. Mungkin kita tertawa, sangat lucu sekali. Tapi sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita digambarkan seperti domba. Dan seringkali juga seringkali jatuh pada lubang yang sama. Kita tahu itu benar, kita tahu itu salah, tapi kita tetap lakukannya. Nah, Bapak sekalian, mari kita melihat bagaimana bahwa kita adalah sesat seperti domba, tapi sekarang kita perlu gembala dan pelihara jiwa kita. Nah, pertanyaan yang sederhana dari saya adalah, mengapa seorang domba yang sesat perlu pemelihara jiwa kita? Kalau gembala, saya yakin bahwa domba sesat perlu gembala. Tetapi kenapa ditambahkan lagi istilah pemelihara jiwa kita? Nah, saya coba memperlihatkan pengertian tentang pemelihara jiwa kita. Dalam bahasa aslinya, pemelihara ini bisa artinya pengawas, ya, atau dalam bahasa Inggris bishop. Artinya jiwa kita tuh perlu diawasi. Nah, mengapa demikian? Karena lagi-lagi bahwa kita itu seperti domba yang sangat-sangat bebal. Jiwa kita tuh liar. Kita tuh seperti domba yang selalu mengikuti maunya kita. Kita seringkali domba yang nakal, ya, domba yang tidak mengikuti suara gembala kita. Kita domba yang seringkali suka keluar dari jalur Tuhan. Makanya kita perlu namanya pengawas jiwa kita. Pengawas jiwa itu perlu untuk mengontrol jiwa kita, hati kita. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena jiwa kita gampang berubah, hati kita gampang berubah. Kita sangat memperlihatkan bahwa kita nih sangat egois dalam hidup kita. Nah, Bapak sekalian, mari kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus memang gembala kita, tapi juga sekaligus pemelihara, pengawas jiwa kita. Dalam bukunya Carl Alderman, The End of Me, dan bab pertama mengatakan bahwa kita perlu menyadari akan kehancuran diri kita. Kita perlu dihancurkan supaya kita dipulihkan secara total. Mengapa demikian? Karena bahwa ketika kita menyadari bahwa kita ini hancur, bahwa kita ini rusak, kita gampang jatuh. Dengan kesadaran itu, kita akhirnya bergantung penuh pada Tuhan, membiarkan kasih karunia Tuhan untuk memulihkan kita. Nah, tepat sekali kita berkata Tuhan Yesus adalah gembala dan pengawas pelihara jiwa kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menuntun kita kembali. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengawas jiwa kita setiap hari, supaya hari demi hari kita bisa memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kita mungkin dulu tersesat, tapi sekarang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Karena itu kita perlu gembala dan pengawas jiwa. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau
digembalakan, dituntun, dan diawasi oleh Tuhan Yesus. Mari kita rendahkan hati kita pada Tuhan, membuka jiwa kita, membiarkan Tuhan menuntun kita, mengawasi kita. Tuhan Yesus memberkati.